two, three, let's go! Great. I like your outfit. Oh, thank you. Three to go. Makin semarak. Dan yang terakhir, sesi tanya jawab akan diselenggarakan di akhir acara. Untuk teman-teman yang udah punya pertanyaan, mungkin bisa diketik dan ditaruh di link Slido yang nanti akan dikirimkan oleh teman-teman dari PPI Glasgow. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin bisa diketik di link Slido tersebut. Selanjutnya diingatkan kembali untuk teman-teman untuk bisa stay hingga akhir acara, karena nanti di akhir acara kita akan ada info lebih lanjut terkait guidebook Living in Glasgow yang udah disusun dan dibuat oleh PPI Greater Glasgow. Oke, nah teman-teman semua, di webinar kali ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari para pembicara kita terkait bagaimana sih kehidupan mahasiswa di Glasgow dan apakah ada cultural difference bagi mahasiswa Indonesia, kemudian bagaimana living cost di Glasgow sendiri, dan bagaimana cara mereka memanage keuangan mereka. Untuk pembicara kita hari ini kita punya 3 pembicara. Untuk pembicara pertama ada Mas Suhud Wahyudi. Mas Suhud ini merupakan mahasiswa master program Cardiovascular Science dari University of Glasgow. Kemudian untuk pembicara kedua kita punya Mbak Sylvia Pandiangan. Mbak Sylvia merupakan mahasiswa dari master program di International Human Management and Development University of Glasgow, di mana nanti Mbak Sylvia ini akan sharing terkait bagaimana sudut pandang hidup di Glasgow dari sisi couple. Dan yang terakhir ada Mbak Irsalina yang merupakan dependen dari master student di University of Glasgow. Nanti Mbak Irsa akan sharing tentang bagaimana kehidupan di Glasgow untuk dari sudut pandang family. Nah, sebelum memasuki sesi sharing session, akan ada 1-2 patah kata sambutan dari Ketua PPI Greater Glasgow, Kalsa Raihan Wiharto, kepada Kak Ray, dipersilahkan. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman yang lagi di Indonesia. Sekarang udah jam 3 sore, ntar lagi harusnya udah mau buka. Jadi acara ini ditujukan memang juga sekalian untuk teman-teman bisa ngabuburit nih, sekalian nunggu buka. Dan kemarin jika sudah ada yang join, kita sempat ngebahas tentang akomodasi di Glasgow, sharing session mengenai akomodasi di Glasgow. Dan nanti untuk di follow up-nya akan kita berikan juga recording dari sesi kemarin bagi teman-teman yang hari ini join, cuma mungkin minggu lalu belum sempat join ya. Dan juga seperti kemarin, acara ini diadakan oleh divisi Community Affair kita di PP Greater Glasgow. Dan so basically much thanks buat teman-teman di Community Affair. Dan juga nanti di akhir acara kita akan berikan teman-teman guidebook mengenai semua tentang hal-hal yang untuk tinggal di Glasgow, mulai dari akomodasi, mulai dari transportasi dan lain-lain. So hopefully akan membantu banget teman-teman yang akan tinggal di sini atau pindah ke sini, dan juga untuk mempersiapkan teman-teman sebelum berangkat ke Glasgow, layaknya acara untuk hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan ada 3 narsum yang akan memberikan experience mereka, menceritakan experience mereka. So hopefully teman-teman bisa mendapatkan banyak info dari 3 narsum tersebut ya. Definitely seperti acara kemarin, jangan lupa untuk take notes dan jangan lupa juga untuk bertanya, karena nanti di akhir akan ada sesi question and answer yang akan dapat membantu menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kurang lebih itu aja. Hopefully kita bisa langsung start, dan please teman-teman hopefully bisa mendapatkan banyak info ya dari acara hari ini. So thank you so much, and dibalikan ke MC. Thank you.
Ya, makasih banyak Kak Rey untuk sambutannya. Iya teman-teman, untuk mengingatkan kembali nih, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung aja dikirimkan melalui link Slido yang udah ada di chat Zoom. Karena nanti di akhir sesi ketiga kita bakal ada sesi tanya jawab, dan nanti pertanyaannya akan dipilih dari link Slido tersebut. Nah, selanjutnya diharapkan juga teman-teman untuk bisa stay terus ya sampai akhir, karena di akhir acara bakal ada info lanjut terkait guidebook yang memang udah kita susun dari PPI Greater Glasgow untuk teman-teman semua. Without any further ado, untuk pembicara pertama kita kepada Mas Suhud Dwi Wahyudi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Oya atas perkenalannya. Selamat pagi waktu UK dan selamat sore waktu Indonesia bagi teman-teman semua. Selamat menantikan waktu buka puasa, dan mungkin juga yang daerah Indonesia Timur mungkin udah berbuka ya. Jam berbuka sekarang udah jam 6 lewat lah. Ya. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang gimana sih kehidupan di Glasgow. Mungkin saya sebagai perwakilan perwakilan yang single ya, atau mungkin untuk teman-teman yang terpaksa single karena harus LDR dari keluarga, itu mungkin saya bisa bagi-bagi tips sedikit mengenai bagaimana sih cara ngatur keuangan atau ngatur waktu untuk bisa jalan-jalan sama studinya gimana. Oke, izinkan saya untuk share screen. Oke, jadi personal opinion saya mengenai living di Glasgow itu, Glasgow itu menurut saya adalah tempat yang cukup decent ya untuk student untuk tinggal, terutama untuk teman-teman untuk international student seperti kita, anak-anak Indonesia. Saya sendiri ngerasa bahwa orang-orang di Glasgow itu mereka tuh toleran sama welcoming banget, tau nggak? Kayak contoh nih, kemarin kayak sama classmate saya itu kan berbagai ada beberapa dari warga lokal kan. Itu mereka tahu karena saya seorang Muslim. Karena saya Muslim itu kayak contoh nih, kayak teman saya ada yang ulang tahun, terus mereka ada ide untuk kayak mau membelikan hadiah ke teman saya. Namun mereka itu sepakat untuk membelikan teman saya itu kayak a bottle of wine gitu loh. Tapi mereka tahu karena saya Muslim dan saya tidak bisa spending my money untuk membeli hal-hal yang seperti itu. Mereka paham, dan mereka mereka kayak nggak maksa opinion mereka untuk kalian bisa terapin ke untuk nggak bisa untuk terapin untuk melakukan hal yang sebenarnya dilarang untuk kita. Dan juga menurut saya selama hidup di Glasgow itu challenging juga ya. Jadi di sini teman-teman bakalan ngerasa bakalan nge-unlock skill yang teman-teman mungkin ngerasa teman-teman nggak pernah ngelakuin sebelumnya selama di Indonesia. Contohnya kayak nyuci atau masak. Itu kayak selama hidup di Glasgow itu kayaknya teman-teman harus paling tidak akan bisa meng-unlock beberapa skill ini. Oke. Nah, yang pertama mungkin aku udah ngelihat beberapa pertanyaan di Slido, bilang gimana sih cara spending money untuk bisa seimbangin antara jalan-jalan sama studi. Untuk groceries kira-kira budgetnya berapa untuk single. Nah, ini paling penting itu kalau untuk ngatur pengeluaran ya budgeting ya. Jadi mungkin pertama kali untuk hal pertama yang teman-teman harus lakukan ketika budgeting itu, teman-teman harus bisa alokasikan dulu semua pengeluaran-pengeluaran yang udah fix gitu loh. Kayak contohnya kayak akomodasi, emergency savings, atau monthly savings teman-teman. Nah, contohnya kayak ini yang di tabel yang udah saya buat sebelumnya. Ini kurang lebih kayak budgeting saya selama hidup di Glasgow ya, per bulan. Contoh nih, saya dapat monthly stipend sekitar 1.300 pound. Nah, saya pun pokoknya saya alokasiin total ini monthly savings itu 100 pound per bulan, accommodation 505 per bulan, dan emergency savings itu 200 pound sebulan. Jadi angka-angka ini saya udah patokin bahwa saya nggak boleh make uang ini sekitar 805 pound itu untuk
pengeluaran lain. Jadi ini nggak boleh, ini benar-benar kekunci sama sekali. Jadi benar-benar kekunci. Nah, setelah saya udah alokasikan expenditure yang fix ini, nah saya pun dapat uang bersih itu sekitar 495 pound. Nah, 495 pound ini saya alokasikan untuk monthly budget. Ya contohnya kayak groceries or transportation, internet, laundry, clothing, and entertainment like that. Jadi di sini saya alokasiin sekitar kayak kebutuhan itu 60%, entertainment 20%, dan savings yang lain untuk 20%. Nah, kebutuhan itu, dari 60% ini, dari 60% dari 495, di sini saya dapat 297 pound. Nah, di sini saya alokasiin contoh groceries itu menurut saya sebagai mahasiswa single, pengeluaran grocery saya sebulan itu seminggu itu sekitar 15 sampai 25 pound. 25 pound itu menurut saya udah cukup banyak ya, udah banyak banget itu pengeluaran saya untuk groceries. Jadi saya alokasiin maksimum 100 pound untuk groceries. Terus untuk internet itu saya patok itu 15 pound sebulan. Terus transportation itu berhubung karena saya tinggal di Paisley, bukan di Glasgow ya. Jadi Paisley itu kurang lebih sekitar 11 km dari Glasgow. Jadi mau tidak mau saya harus alokasiin budget untuk mode transportasi untuk kampus. Nah, jadi di sini saya patok transportation itu 100 pound juga. Terus untuk tools and utilities mungkin contohnya kayak beli alat-alat dapur atau beli ATK dan lain-lain itu saya budget 20 pound per bulan. Tapi untuk kayak clothing, tools and utilities sama clothing itu pengeluarannya itu sebenarnya lebih banyak di awal ya, di awal kedatangan teman-teman di Glasgow nanti. Jadi nanti per bulannya itu bakalan jadi per bulan ini saya budgetnya itu bukan pada saat awal kedatangan. Jadi kayak sekitar bulan Oktober atau November, saya datangnya bulan September ya. Jadi tools and utilities itu lebih ke alat-alat yang mungkin tiba-tiba aku kayak butuh ini ternyata, jadi beli kayak kecil-kecil gitu kan. Jadi kayak nggak terlalu spending money terlalu banyak gitu. Terus laundry ini sebenarnya lebih subjektif sih, tergantung dari akomodasi teman-teman. Nah, kalau setahu saya akomodasi kampus itu laundry-nya itu udah sama dryer itu sekitar 4 pound. Tapi di tempat saya itu 6 pound sekali nyuci sama dryer. Jadi aku alokasiin kayak 3 kali sebulan lah nyuci, berarti sekitar 18 pound. Nah, total itu udah 297. Terus untuk entertainment, mungkin untuk teman-teman mungkin udah patok nih kayak tiap bulan pokoknya gua harus jalan, atau mungkin pokoknya harus nonton konser lah atau apa. Ini teman-teman bisa alokasiin sekitar 20% untuk itu. Terus savings 20% ini contohnya mungkin kayak saya ya, savings yang 20% ini mungkin teman-teman mau tabung lagi untuk entah untuk pulang nanti ke Indonesia, atau tabung untuk mungkin mau liburan lagi di around UK, mungkin tiap bulan 99 pound boleh juga kayak gitu. Nah, dan juga pokoknya semua setelah teman-teman budget itu yang paling penting tetap harus tracking semua pengeluaran yang teman-teman keluarin gitu, supaya nanti akhir bulan teman-teman bisa refleksiin. Jadi contohnya ternyata pas akhir bulan ternyata ada dana yang bocor nih. Jadi kayak contohnya mungkin groceries teman-teman terlalu banyak, atau mungkin jalan-jalannya teman terlalu banyak. Nah, di situ habis refleksi itu teman-teman bisa ngatur lagi. Jadi tabel ini nggak fix setiap bulan ya, terserah. Mungkin dari hasil refleksi teman-teman mungkin ada yang bisa di-cut lagi nih, kayak groceries mungkin kayak kebanyakan 100 pound. Jadi mungkin teman-teman mau cut jadi 90 pound, terus 10 pound-nya itu mau alokasiin kemana, mungkin ke entertainment atau savings atau mungkin transportation, karena teman-teman juga hidupnya jauh dan transportation-nya cukup ternyata kurang untuk 100 pound. Jadi ya seperti itulah. Nah, yang kedua itu ya di mana sih tempat untuk belanja groceries di Glasgow. Nah, ini contohnya udah ada beberapa ya, mungkin teman-teman nanti bakalan familiar sama logo-logo ini. Jadi ada supermarket, ini supermarket yang common untuk teman-teman ngelakuin grocery shopping. Pertama itu ini Aldi sama Lidl. Ini menurut saya dua supermarket yang paling murah di Glasgow.
Harganya kurang lebih sama ya, awalnya ada beberapa yang bilang Aldi lebih murah dibanding Lidl, tapi, aku udah datang ke Aldi dan aku ngerasa bahwa, harganya itu kurang lebih sama aja. Mmm, ini ya murah, terus, Tesco, Morrison, sama Sainsbury itu mungkin dia budgetnya lebih tinggi lagi dibandingkan Aldi sama Lidl, tapi emang kalau menurut saya ya, quality dari sayur dan buah-buahannya Tesco itu emang bagus sih dibandingkan Aldi sama Lidl. Tapi mungkin, teman-teman, ngerasa bahwa meskipun dibilangnya Tesco lebih bagus kualitinya dibanding Aldi sama Lidl, sayur-sayur barang-barang Aldi di Lidl itu meskipun kurang segar dibandingkan mereka, itu masih tetap layak makan kok, kayak masih lebih segar dibandingkan sayur-sayur sama buah di Indonesia. Jadi kayak sebenarnya bisa-bisa aja kalau teman-teman bisa kompensasi itu ya silahkan belanja di sini aja. Mmm, Terus untuk Iceland sama Farm Foods ini menurut saya lebih seringnya untuk belanja kayak frozen foods gitu. Nah, utamanya mungkin Farm Foods, menurut saya ini Farm Foods deket sama tempat saya di Paisley, dan di sini di Farm Foods itu juga ada frozen food yang halal. Jadi ada frozen chicken fillet, chicken breast fillet yang halal di sana. Jadi aku sering belanja frozen food sama protein-proteinnya di Farm Foods biasanya. Gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang nggak bisa makan frozen food atau kayak kangen nih mau masak masakan Indonesia, nyari nih Asian market sama halal butcher. Nah, alhamdulillah di Glasgow itu lumayan banyak halal butcher sama Asian shop. Jadi halal butcher di kampus itu contohnya ini KRK, Oriental Foods and Halal Butchers, sama El Baraka. Ini deket banget sama kampus. KRK itu kayak jalan kaki, ya sekitar jalan kaki 5 menitan lah dari main building ke sini. Terus harganya juga kurang reasonable kok. Jadi kayak sekilo dada ayam itu sekitar 6 pound. Itu cukup untuk makan sekitar 3 hari udah. Kalau aku sih 3 hari cukup untuk 1 kilo. Makan makan daging. Terus untuk mau beli bahan-bahan makanan yang agak sulit ya, contoh kayak mau beli kangkung atau mau beli cabai rawit, itu bisa beli di Asian shop kayak Chongying sama Tang Mall. Tapi mungkin teman-teman bakalan jangan kaget kalau ngelihat harganya itu bakalan jauh berbeda sama harga-harga di Indonesia. Contohnya ya kayak tempe itu kayak sekotak yang kecil gitu itu sekitar 4 sampai 5 pound. Nah, di Indo kan biasanya kita dapatnya cuma 5.000 apa 10.000 ya paling mahal. Tapi di sini itu tempe sekitar 60.000 sampai 70.000. Jadi ya teman-teman harus siap-siap dengan melihat harga yang super duper mahal kalau dibandingin sama harga Indonesia ya. Gitu. Nah, untuk mode transportasi. Jadi untuk di Glasgow itu ada 3 mode transportasi utama yang sering dipakai sama student. Particularly mungkin untuk teman-teman yang dapat akomodasinya lumayan jauh dari kampus ya. Jadi pertama ada subway, yang kedua bus, sama yang ketiga itu train. Nah, saya mau bahas subway dulu terlebih dahulu. Nah, subway itu kurang lebih dia nge-cover daerah city center sama West End dari Glasgow. Nah, kampus itu berada di sekitar Hillhead di sini. Nah, jadi menurut saya subway itu pro-nya adalah subway itu cukup efisien ya. Jadi sekitar durasi untuk traveling dari satu stop ke stop yang lainnya itu sekitar 2 menit. Terus cukup murah ya, juga tiketnya itu 3 pound all day using a smart card. Jadi ini juga tips untuk teman-teman nanti kalau udah datang di Glasgow bisa order smart card dan itu free melalui website ini. Jadi nanti kalau mau ngisi smart card-nya itu ada mesin atau bisa datang ke counternya minta sama petugas untuk diisiin smart card-nya berapa pound gitu, kayak misalkan per hari 3 pound. Jadi ngisi 3 pound itu udah bisa keliling kemana-mana nih ke sekitaran city center Glasgow. Terus opening hours-nya itu juga cukup panjang. Jadi dia buka dari 6.30 sampai 11.30 malam. Tapi ini untuk hari Senin sampai Sabtu doang. Nah, kekurangannya ialah mungkin teman-teman kalau mau contoh nih, kalau mau ngampus hari Minggu atau mungkin mau jalan ke city center hari Minggu, teman-teman nggak bisa kemalaman soalnya opening hour-nya itu pendek banget. Jadi dia baru buka jam 10 pagi
sampai dan dia udah berhenti beroperasi jam 5 sore, sorry. Dan compare to apa ya contohnya di Indonesia kayak MRT sama underground di UK itu ini subway-nya kecil dan bener-bener shaky banget. Jadi kayak ada beberapa teman saya yang pernah datang ke Glasgow itu bener-bener ini kayak apa kayak padat banget. Di subway-nya itu padat banget karena banyak banget orang yang datang, yang masuk di subway, terus sempit kan, dan bener-bener keguncang gitu loh. Jadi kayak sebenarnya nggak terlalu penting sih, tapi mungkin teman-teman mau jadiin pertimbangan lah kayak gitu. Ini contoh harganya ya, kalau teman-teman pakai smart card. Contoh mungkin kayak teman-teman yang tinggal area Southern itu kayak contoh Chestnut atau Ibrox. Nah, itu sebenarnya paling oke pakai subway sih, karena it takes about 8 sampai 10 menit doang untuk nyampe ke Hillhead ya, which is deket banget dari kampus. Jadi mungkin teman-teman yang emang udah tinggal di Ibrox atau Chestnut dan nggak bakalan mau pindah lagi ke area dekat-dekat kampus, mungkin teman-teman bisa pertimbangin nih untuk beli tiketnya itu yang 28 days itu 54 pound doang, jadi kayak lebih kurang lagi budgeting untuk transportasinya, atau mungkin bahkan mau beli setahun 485 pound. Ya kayak gitu. Terus yang kedua bus. Nah, bus di Glasgow itu ada beberapa provider ya. Yang pertama itu First Bus, McGill's, Glasgow City Bus, dan West Coast Motor. Nah, keuntungan dari bus itu sendiri, dia akses untuk ke daerah-daerah Glasgow yang pinggiran itu lebih kena lagi, nggak kayak subway cuma sekitaran city center sama West End doang kan. Kalau bus itu bisa sampai keluar Glasgow, malah kayak contoh saya di Paisley nih Paisley ada di sini. Nah, jadi bener-bener cover sampai dari city center ke Paisley. Dan juga mungkin ini opsi yang paling murah ya untuk student yang tinggal jauh yang benar-benar keluar dari area City One dari Glasgow, itu sekitar 54,7 pound per 28 hari untuk student. Nah, namun kekurangan dari bus ini, dia itu sering ngaret. Jadi contoh nih, kayak pernah aku paling parah ngaretnya bus itu 1,5 sampai 2 jam. Aku nunggu di bus stop sekitar 2 jam untuk nunggu busnya. Itu kadang menjengkelkan banget sih kalau masalah ngaret dari bus itu. Terus dia juga menurut saya nggak time efficient gitu loh. Jadi kayak durasi dari Paisley ke Glasgow City Center dan dari ke kampus itu minimal aku bisa travel sampai sekitar 50 menit. Itu paling cepat. Jadi kayak makan waktu banget gitu loh. Jadi kayak teman-teman baru tiba di kampus aja udah capek, satu. Yang kedua, mungkin teman-teman kalau mau pulang malam itu udah kalau sampai rumah udah capek duluan, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi kayak sebenarnya ini opsi yang menurut saya nggak terlalu saya suka sih untuk mode transportasi. Tapi mungkin kalau teman-teman punya pertimbangan karena ini yang paling murah dan teman-teman tinggalnya jauh dari Glasgow, ya ini bisa jadi pertimbangan. Terus note-nya itu, jadi kalau misalkan teman-teman beli tiket di First Bus, teman-teman itu nggak bisa pakai tiketnya untuk beli di McGill's, untuk naik McGill's atau Glasgow City Bus. Jadi harus diingat ya. Oke. Terus untuk kereta, ini menurut saya most efficient option untuk teman-teman yang tinggal jauh di Glasgow. Jarak dari Paisley ke Glasgow itu kan sekitar 10-11 km ya. Itu kalau naik kereta cuma bisa waktu tempuhnya itu cuma paling lambat 18 menit, paling cepat 9 menit. Jadi kayak cepet banget nyampe ke Glasgow-nya. Dan juga convenient. Itu kereta di sini juga nyaman banget untuk nyaman banget dinaikin. Namun kekurangannya ScotRail di sini tuh sering strike. Jadi mereka sering tiba-tiba ada jadwal strike mereka. Jadi kayak hari-hari tertentu itu mereka nggak beroperasi sama sekali. Jadi teman-teman emang harus bisa antisipasi kayak mereka itu biasa ngerilis tanggalnya sekitar sebulan apa 2 minggu sebelum strike ya. Jadi kayak teman-teman harus ngecek di website kira-kira tanggal berapa nih si train ini bakalan strike. Jadi teman-teman harus bisa mikirin opsi transportasi alternatif lain.
Terus kekurangan yang kedua mungkin ini ya, stasiun terdekat dari Uni itu lumayan jauh, sekitar lebih dari 1 kilo lah. Jadi kayak jalan sekitar 15 menit untuk nyampe kampus, nggak kayak subway Hillhead itu jalan 5 menit doang udah nyampe. Terus kekurangannya mungkin untuk teman-teman yang kuliahnya padat dan harus datang tiap pagi, itu mahal harga tiketnya. Soalnya ini kan kalau peak hour itu jadi peak hour itu dihitungnya di bawah jam 9, jadi kayak jam 8, jam 7 itu harga tiket lebih mahal dibandingkan kalau teman-teman travel jam 9 atau jam 9 ke atas. Nah, terus untuk bisa dapat diskon tiket kereta ini, teman-teman mesti beli railcard, harus purchase railcard untuk bisa dapat 33% tiket diskon untuk off peak hour-nya. Nah, linknya udah saya sediain di sini untuk buat railcard-nya. Nah, mungkin ini opsi Mas Suhud, bagi teman-teman ya. ya, mungkin waktunya 1 menit lagi ya Mas Suhud. Oh iya, berarti saya cuma bisa cover sampai transportasi doang ya. Oke, Oke. jadi yang terakhir ya, untuk teman-teman mungkin yang udah nggak mau capek mikir lagi kayak, aduh, pokoknya ada nggak sih kartu yang bisa aku pakai untuk untuk semua mode transportasi? Jawabannya Zone Card. Jadi Zone Card ini teman-teman bisa beli dan bisa bisa pakai semua jenis transportasi di Glasgow. Jadi teman-teman bisa pakai ScotRail, bisa pakai bus, bisa pakai subway. Itu hanya menggunakan satu kartu ini. Dan menurut saya ini termasuk cost efektif ya. Jadi sekitar 3-4 pound per hari. Terserah berapa kali Mas atau Mbak travel ke Glasgow itu pulang balik tiap hari mungkin 5-6 kali boleh. Cuman bayar 3-4 pound. Itu menurut saya efektif banget sih. Namun kekurangannya itu dia nggak ada dalam bentuk online form, nggak ada disediain dalam handphone gitu. Jadi kayak bener-bener kartu. Ada fotonya Mas atau Mbak, terus ada ada tiketnya gitu loh di bawah. Jadi bener-bener fisik bentukan kartunya, dan nggak bisa di-refund kalau misalkan teman-teman hilang kartu ini. Jadi bener-bener PR banget untuk teman-teman yang punya Zone Card untuk jaga Zone Card-nya baik-baik. Ya, mungkin dari saya itu aja ya, berhubung karena waktu yang terbatas. Mungkin untuk materi-materi selanjutnya bisa di-cover sama Mbak Sylvia atau Mbak Irsa sebagai materi berikutnya. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas Suhud. Jadi mungkin one and two key points dari Mas Suhud, mungkin dari Glasgow sendiri itu tempat yang cukup decent ya untuk anak-anak Indonesia, karena memang orang-orang di sini terkenal di UK itu orang-orangnya toleran dan welcoming ya. Terus untuk memanage money sendiri bisa teman-teman bisa coba buat seperti Mas Suhud tadi kayak budgeting worksheet di mana harus dialokasiin terlebih dahulu nih fix expenditure, dan mungkin itu udah nggak bisa diotak-atik, dan selanjutnya bakal alokasiin monthly budget dan track semua expenditure kita. Terus dan jangan khawatir teman-teman, untuk di Glasgow sendiri seperti kata Mas Suhud tadi, memang banyak banget sih untuk Asian dan halal supermarket. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lagi kangen nih dari masakan Indonesia, mungkin bisa belanja di Asian supermarket. Cuma mungkin harganya memang lebih mahal ya. Dan yang terakhir mungkin dari segi transportasi di Glasgow sendiri memang banyak mode transportasinya dan memang accessible untuk mahasiswa Indonesia. Oke, nah selanjutnya di sini juga udah ada Pak Alvin Firdaus selaku International Officer Indonesia Office. Bagi teman-teman yang nanti berencana untuk melanjutkan studi di University of Glasgow, mungkin kalau ada pertanyaan yang related ke University of Glasgow nanti bisa ditanyakan ke Pak Alvin. Makasih banyak Pak Alvin udah bisa hadir di webinar kita minggu ini. Oke, selanjutnya setelah kita mendengar perspektif dari single speaker dari Mas Suhud, selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembicara kedua kita, yaitu Mbak Sylvia Pandiangan. Kami persilakan, Mbak. Ya, selamat sore waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Glasgow. Terima kasih. Ya, udah kedengaran kan ya suaranya? Oke.
Aku presentasi dulu ya. Oke. Jadi karena aku diminta untuk sharing tentang dari sisi kapal, jadi mohon maaf nanti sepanjang penjelasan ini juga nanti mungkin akan banyak nge-sharing karena kita di sini juga berdua, jadi aku sama suamiku Johnson sebagai dependennya dan oke. Ini jadi ini kenalin suami aku Johnson dan kebetulan di sini karena sebagai dependen dan kita berdua di Indonesia PNS. Jadi Johnson suami saya itu cuti di luar tanggungan negara dan akhirnya di sini kemarin coba daftar untuk driver food delivery kayak GoFood gitu. Di sini namanya Just Eat dan untuk daftar Just Eat ini memang prosesnya agak panjang ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau coba mungkin bisa dilihat-lihat dulu di websitenya dan kalau misalnya yang untuk dokumennya sih yang paling penting di sini tuh kalau misalnya kita mau daftar kerja itu ada background checking-nya, terus National Insurance Number yang bisa didaftarin di sini. Dan tapi kalau untuk keterangan kita bisa kerja atau enggak itu nanti dari BRP kita. Kan sama BRP-nya nanti ada keterangan bisa kerja berapa hari gitu ya. Berapa jam, 20 hours biasanya per week. Jadi nanti itu aja sih kayaknya yang dibutuhin kalau misalnya mau daftar pekerjaan di sini. Dan tadi aku kayaknya presentasi aku akan cuma nambahin dari presentasi Mas Suhud yang sangat komprehensif. Terima kasih Mas Suhud. Dan aku ngobrol sedikit tentang culture-nya di sini, benar banget di sini orang-orang Glasgow atau sering dibilang Scottish itu mereka ramah dan lokasi di sini tuh emang nyaman banget buat student. Kayak misalnya kalau kebetulan karena di dekat flat aku ini, flat aku kondisinya 30 menit jalan kaki kecepatan Indonesia ya, untuk ke kampus, karena kan di sini lumayan tanjakan gitu ya, kondisi jalan tekstur jalannya. Jadi ya udahlah kalau misalnya apalagi dingin berangin jadi agak speednya agak lebih lama aja dari orang lokal. Mereka jalannya cepet banget. Terus jadi kebetulan dekat sama taman di sini dan ada sungai juga. Jadi kita emang suka jalan apalagi kalau misalnya ada matahari ya, jadi kita suka jalan di taman gitu dan tinggal nongkrong aja. Dan itu kalau ketemu orang lokal itu mereka sangat-sangat ramah dan kalau misalnya yang orang lokal banget mereka akan sapa gitu, "Hai ya," katanya gitu. Jadi kita ya sapa balik aja, "Hai ya," gitu. Terus jangan kaget nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang nyapa gitu. Terus mereka juga suka dog walking ya, jadi mereka akan sering bawa anjingnya jalan di sekitar taman atau sekitar komplek kita. Jadi kalau itu udah biasa view di depan jendela kita kalau orang bawa anjing jalan. Terus sangat patuh lalu lintas, ini mungkin yang agak sedikit beda dari kita di Indonesia. Mereka kalau misalnya kayak untuk penyeberang jalan itu aja kalaupun nggak ada yang nyebrang jalannya itu mobilnya akan tetap berhenti gitu. Jadi emang mereka sangat patuh sama lalu lintas dan mungkin nanti teman-teman yang mau nyetir di sini juga harus banyak bersabar, beneran ngikutin lalu lintasnya. Dan kalau misalnya yang how are you, sorry ini mungkin karena itu habitnya mereka yang kalau misalnya kita ketemu teman-teman yang native di orang lokal, mungkin mereka akan sangat nanya langsung kayak how are you, terus itu kayak memang basa-basinya mereka lah. Terus kayak kalau misalnya papasan atau yang kita mungkin nggak misalnya mau agak-agak yang kayak ngalangin jalan itu mereka akan bilang sorry, terus kayak itu emang common ya buat mereka gitu. Terus ini don't talk badly about the weather to local people karena itu sangat jadi pokoknya kalau orang local people yang mungkin nanya how the weather itu mending bilang aja bagus gitu, cuma sedikit dingin kayak gitu. Terus ini yang aku sadarin yang someone Scottish is also British but not English, ini hati-hati jangan bilang kayak misalnya mereka adalah English atau England karena mereka sejujurnya nggak suka sampai pernah kita ngomong English breakfast mereka juga nggak mau, mereka maunya dibilang ya Scottish breakfast gitu. Terus itu sedikit tentang culture-nya. Terus untuk weather sebenarnya ada quotes dari orang Scottish, if you don't like Scottish weather, wait 30 minutes and it's likely to change. Karena benar banget. Even kalian misalnya mungkin lihat forecast weather di aplikasi gitu ya. Cenderung ya memang ada benarnya. Tapi kalau kayak
ngelihat persentasenya kapan hujan atau panas gitu, itu kayaknya tetap aja mungkin akan berubah cepet berubah gitu, karena tiba-tiba nanti udah hujan atau tiba-tiba udah ada matahari atau dingin banget gitu ya suhunya gitu. Nah, kebetulan untuk 4 musim ini, kalau di ini bulannya agak tidak menentu ya, karena kemarin kayak winter itu perkiraan katanya winter Desember, pas ternyata akhir November gitu dia udah mulai turun salju. Jadi ini sedikit tips aja karena dapat juga dari beberapa teman-teman yang kayak mereka stay di kampus, karena kan itu emang kayak James McCune atau library itu hangat ya dan cenderung panas. Jadi bahkan kalau teman-teman yang lokal itu bisa yang cuman tank topan gitu karena segitu panasnya buat mereka gitu. Terus kalau untuk nanti mungkin karena ini terkait yang heater ini, karena ini nanti juga terkait dengan expense kita di selama di Glasgow. Jadi kalau misalnya kita di rumah di flat dingin, mungkin kita cenderung nyalain heater ya gitu. Jadi makanya kalau misalnya kebetulan nanti aku bahas lagi. Kebetulan aku punya 2 heater yang untuk ruangan sama heater yang listrik. Jadi aku bisa kalau misalnya yang nggak terlalu dingin, kayak misalnya kayak udah mulai spring gini, aku udah nggak nyalain heater, tapi kalau misalnya kayak kadang dingin, aku pasang yang elektrik gitu. Terus ini stok jaket, dan ini untuk kondisi cuacanya aja ya, dan ini nggak menentu juga, apalagi kayak misalnya di Glasgow, kemungkinan sih dingin terus gitu, dingin terus dan berangin terus gitu. Terus ini selalu sedia payung, karena mungkin kayak misalnya coat-nya nggak yang mungkin yang berbulu gitu ya, yang seperti down jacket, jadi mungkin butuh sedia payung. Tapi ini juga yang windbreaker, windproof payungnya, nggak tahu juga ya nyarinya di mana di sini. Kebetulan aku waktu itu belinya di Indonesia, tapi lumayan ke bawah-bawah angin juga gitu, dan beberapa teman yang beli di sini pun ada juga yang udah bilang windproof, tapi ternyata ke bawah angin juga. Jadi ini mungkin payungnya emang yang harus windproof sih. Terus kecuali kalau misalnya coatnya teman-teman udah waterproof, itu jadi harusnya aman. Anytime hujan kalian udah siap lah. Kayak terus ini things to be prepared. Sebenarnya nanti kalau misalnya sebelum teman-teman berangkat, mungkin dokumen kampus ya, kayak LOA, terus atau IELTS gitu. Terus untuk clothes sesuai weather Glasgow untuk setibanya di sini aja kalau menurut aku, karena aku kemarin beberapa beli di Indonesia juga, kecuali yang brandnya yang kayak mungkin yang udah common kayak Uniqlo atau yang udah H&M yang sesuai dengan lingkungan luar ya, itu mungkin bisa dibawa beberapa. Tapi kalau di sini emang banyak toko, dan yang mungkin yang common itu kayak Primark atau Tikmax yang untuk barang-barang branded yang diskon, bisa dicobain nanti di city centernya Glasgow. Tapi memang kondisi banyak baju-baju yang di sini yang udah sesuai dengan weathernya Glasgow gitu. Terus mungkin obat yang rutin kayak misalnya kalau aku kayak minyak kayu putih ya. Terus mungkin ada juga yang obat-obat, mungkin obat mah yang udah cocok-cocokan gitu, itu dibawa aja dari Indonesia mungkin yang teman-teman. Kebetulan aku selama di sini belum, nggak kebetulan sih ya, puji Tuhan belum pernah sakit, dan jadi memang kita kalau misalnya paling yang kalau kebetulan aku bawa wedang uwuh dari Indonesia, karena kayak kalau misalnya dingin di sini enak banget minum yang hangat-hangat, atau nanti mungkin teman-teman bisa air jahe gitu ya, yang bisa untuk warming up, karena emang kalau dari luar itu kayak masuk ke rumah itu kayak dingin banget. Terus ini bumbu atau makanan Indonesia yang kesukaannya aja yang dibawa dari Indonesia, mungkin aku nggak bisa. Kalau kayak aku yang sangat beruntung aku bawa itu mungkin bawang goreng, itu beda banget karena bawang goreng Indonesia itu tasty banget ya. Jadi bawang goreng, terus aku bawa seres karena di sini nggak ada seres, di sini adanya choco chips gitu something. Terus aku nggak tahu mungkin teman-teman ada yang nemu seres di sini. Terus ya itu ya bumbu-bumbu dari Indonesia mungkin, tapi nanti mungkin ada teman-teman pendapatnya lain. Terus Genius ini untuk pertama kali datang, nanti mungkin akan bisa tap payment di sini untuk pertama-tama kali datang yang bisa bayar, karena kan proses bikin bank itu akan takes time mungkin seminggu kali ya kalau yang bank digital.
waktu itu aku prosesnya kebetulan aku Bank of Scotland dan di sini susah waktu itu mungkin karena pandemi juga, jadi mereka nggak mau kita daftar bank in person, jadi mereka maunya harus online dan itu susah banget, kayak harus di refresh terus gitu websitenya. Jadi aku waktu itu untungnya kita berdua udah punya Genius, jadi kita udah pakai Genius untuk payment di awal-awal gitu, kayak misalnya kita belanja grocery segala macam gitu ya, tab-nya bisa. Cuman memang kursnya itu yang agak ini kalau misalnya nanti penggunaannya di sini. Terus kalau misalnya teman-teman nanti mau jalan-jalan di sini, driver SIM-nya dibawa aja, karena kalau kita yang selama 1 tahun di sini itu nanti berlaku. Terus yang beli di Glasgow menurut aku sih perlengkapan winter atau segala macam yang baju hangat atau boots gitu, karena di sini banyak tokonya dan di sini juga banyak charity shop itu yang barang-barang second hand dan harganya sih memang dibilang affordable, tapi semenjak aku kenal vintage aku prefer vintage karena kita kayak bisa milih brandnya. Mungkin kita udah kayak mau Nike terus kita pilih brandnya, terus tinggal kita maksudnya kayak ukuran kita harganya mau range berapa gitu ya. Cuman memang ongkirnya itu sekitar 2,6 atau 2,2 kalau yang barangnya kecil. Terus tapi mungkin kalau yang misalnya teman-teman mau cari yang toko yang lain juga banyak di City Center bisa. Terus kalau Vinted ini kalau kalian mau install nggak bisa di Indonesia, dia harus region Google Maps atau Apple Store-nya harus UK, based on UK, baru bisa install Vinted. Terus ini bumbu bambu katanya ada di sini. Aku juga pernah lihat tapi aku belum ngecek ya lengkap apa enggak nih bumbu bambunya. Maksudnya kan itu bumbu yang Indonesia. Terus kalau kayak rendang gitu ada sih pernah lihat bumbu rendang tapi belum pernah nyobain yang bumbu rendang sini. Terus kalau Indomie ini ada di sini tapi ya gitu ya. Kalau untuk rasanya lebih tasty Indonesia. Terus nah kalau groceries tadi memang banyak pilihan. Cuman kebetulan karena aku cuman bagi 2 tempat yang groceries yang paling sering, Lidl sama Matthew. Nah kalau Lidl ini aku biasanya belanja yang barang-barang general gitu kayak kayak daging ayam, sayur, buah gitu, terus beras, telur, minyak atau ingredients umum yang ada di Lidl. Kebetulan karena di tempat aku nggak ada Aldi, nggak ada yang dekat, jadi yang dekat itu Lidl sama Matthew. Terus di Lidl ini ada box 1,5 pound namanya. Jadi dia ada satu box gitu. Cuman mungkin ada jam-jamnya gitu ya. Mungkin kalian kalau datang sore dia ada 1,5 pound tapi kayak udah campur-campur gitu. Nah, benar kata Mas Suhud, mungkin kayak yang di 1,5 pound ini kayak misalnya daun bawangnya tuh kayak udah ada kuning dikit di atasnya gitu. Itu mereka jual diskon, jual murah gitu. Padahal kayak buat kita kan bisa dipotong ya gitu. Jadi gitu sih. Jadi mungkin ada beberapa yang udah mereka masukin di box 1,5 ini kita bisa beli dari situ. Itu satu box itu. Terus di Matthew ini benar, jadi aku jajanan atau cemilan Asia, bumbu Indonesia dan Asia juga, terus tahu tempe, ikan dan seafood, terus daging-daging non ayam, misalnya bebek gitu, beef. Terus yang ketiga kebetulan aku nggak suka keju atau olahan susu. Jadi waktu pertama-tama kita datang ke sini, kita cobain makanan di sini, terus kayak menurut aku kurang berasa ya, jadi tasteless dan nggak kayak kayak masakan Indonesia yang sangat spicy dan tasty dengan bumbu-bumbunya lah gitu. Nah, cuman beberapa kita sekitar 3 bulan kita nyobain HelloFresh ini karena di situ kayak kita dapat ingredients dan menu-menu lokal. Jadi kita bisa nyobain dan aku bisa, karena kita masak sendiri, kita bisa nyisihin yang mana yang misalnya kayak aku nggak suka keju, aku nggak pakai kejunya gitu. Jadi ini boleh dicoba nanti HelloFresh. Kebetulan waktu itu aku sih dapat diskon promo ya dari HelloFresh, nelfon langsung gitu. Terus untuk kayaknya kalau untuk budgeting tadi Mas Ud udah share banyak ya. Ini kalau budgeting yang couple, nah ini di sini penting juga kalau misalnya kebetulan aku flat 1 bedroom, ada ruang tamunya, living room sama kitchennya. Terus ini untuk budgeting in pound bisa dilihat teman-teman, dan ini totalnya sekitar 830. Aku beasiswanya LPDP. Teman-teman yang LPDP tadi mungkin udah di-share Mas Suhud juga, kita dapat living allowance-nya berapa. Dan di sini penting yang kondisi flatnya teman-teman mungkin yang akan beda gitu. Aku electric stove, electric heater, electric washing machine dan refrigerator, sama yang ini yang paling sering yang bolt ini. Tapi terus kalau untuk yang lain microwave, oven, gas heater ini jarang
oven yang sering karena aku suka masak-masak. Ini contoh karena di sini catatannya ya, ini aku ngasih budget ini untuk range yang rutin gitu. Di luar kayak misalnya kita kalau kayak di sini kan kita sosialnya sama teman-teman yang Indonesia atau teman-teman lokal atau teman-teman yang classmate gitu ya, itu kita suka potluck. Nah, ini di luar jajan-jajan makanan potluck atau kita kayak aku sama suami suka jajannya kayak misalnya kita jajan es krim, jajan kita nggak suka jajan makan berat, kita sukanya yang jajan cemilan-cemilan kayak gitu. Terus ini di luar budget itu, jadi ini memang budget yang rutin yang mungkin teman-teman bisa perkirakan untuk yang berdua. Dan terus kita juga seleranya kuliner Indonesia, jadi ini Wingstop, terus tahu bakso, mie ayam, teri, kue di sini. Dan di sini cenderung mereka juga pengennya instan ya, jadi kayak pizza itu udah ada base-nya, terus bakery itu juga udah ada base-nya, terus jadi kayak kita tinggal nyocokin selera aja. Nah, untuk explore di sini ada di sekitar Glasgow ini banyak parknya, terus mereka itu ada Kelvin River itu dekat di sini, jadi kita bisa jalan sore atau gimana. Terus kebetulan karena kami berdua punya sepeda, jadi kami kadang suka sepedaan juga. Dan kalau untuk yang tadi driver just eat-nya kan kebetulan suami pakai sepeda listrik yang e-bike. Terus nanti teman-teman bisa pantengin di walkhighlands.co.uk ini, kita juga ada grup untuk teman-teman yang suka jalan. Dan karena aku couple, aku pakai railcard-nya yang Two Together railcard. Ini teman-teman tolong diinstal railcard-nya karena kadang dicek di kereta sama si petugasnya gitu. Terus dan ini sedikit perjalanan kita aja sekitar Glasgow, dan karena kita tadi untuk suka jalan-jalan naik sepeda itu, ini contoh di picture ini, train di sini tuh nyaman banget untuk parkir sepeda karena mereka akan nyediain tempat untuk parkir sepeda. Jadi kalau untuk aku sama Johnson kebetulan kita udah pernah sepedaan dari Glasgow ke London, tapi waktu itu karena ternyata perkiraan cuaca kita tidak sesuai, jadi kita akhirnya naik kereta ke kota-kota kecil itu karena kita kebetulan udah pesan Airbnb dan segala macamnya gitu. Ya udah kita tetap aja jalan, tapi jadinya naik sepedanya cuma dikit-dikit kecil-kecil gitu. Jadi ini perjalanan kita. Terus thank you for listening. Can't wait to see you in Glasgow. Ya, terima kasih banyak Mbak Silvi untuk paparannya. Mungkin beberapa highlight yang bisa di-highlight dari paparan Mbak Silvi untuk yang berencana membawa pasangan nih, nanti untuk keterangan dari dependent visa atau enggak kerjanya itu akan tergantung di BRP kita ya. Dan untuk orang-orang lokal di sini sih sebenarnya sangat ramah dan sangat patuh lalu lintas seperti yang Mbak Silvi bilang tadi. Terus untuk Glasgow sendiri memang cuacanya terkenal bisa berubah-ubah dan kadang nggak sesuai sama weather apps kita. Jadi kalau bisa teman-teman bisa selalu sediain payung. Terus untuk things to be prepared sebelum ke Glasgow mungkin bisa disiapkan dokumen kampus, terus quotes sesuai weather-nya, obat-obatan, bumbu, terus jenius, karena memang untuk proses pembuatan bank di sini akan takes time ya. Terus untuk perbedaannya sendiri dari Mas Wood, mungkin untuk Mbak Silvi sendiri flat 1 bedroom itu bisa sekitar 650, dan penggunaan bills-nya sendiri include bills mungkin total sekitar 830-an pound. Dan yang terakhir mungkin kita teman-teman juga bisa explore Glasgow dengan manfaatin railcard yang ada di aplikasi railcard. Oke. Next-nya kita akan mendengar sharing session nih dari pembicara ketiga kita, Mbak Irsalina, di mana Mbak Irsalina ini dependent dari master student di University of Glasgow yang membawa keluarga ke Glasgow. Jadi untuk Mbak Irsalina kami persilahkan. Terima kasih Soraya. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Semoga kabarnya baik ya di Indonesia. Di sini aku lihat pesertanya sudah banyak, dan kayaknya sih banyak juga yang membawa keluarga ya. Mungkin teman-teman yang di Indonesia masih banyak yang khawatir dan ragu-ragu atau cemas, allowance-nya kira-kira cukup nggak nih untuk
membawa keluarga ke Glasgow? Coba raise hand yang masih ragu-ragu dan khawatir. I have a good news. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, insya Allah allowance yang teman-teman dapatkan itu cukup untuk membawa keluarga di Glasgow. Ini aku kasih gambaran sedikit ya, udah dijelaskan banyak sebelumnya sama Mbak Sylvia juga, sama Mas Uhud juga. Ini tambahan aja. Glasgow untuk keluarga tuh gimana sih? Pada dasarnya tempat yang aman dan nyaman untuk kita explore. Glasgow itu banyak fasilitas publik yang bisa diakses gratis, jadi tidak perlu khawatir soal uang untuk traveling dan untuk explore sama anak-anak. Juga lengkap sekali fasilitas kesehatan, art center, local store, so much thing to see. Di sini aku akan jelasin mengenai pengeluaran bulanan keluarga, flat untuk keluarga, sekolah anak, groceries, dan juga leisure. By the way, nanti teman-teman ketika datang kurang lebih outfitnya seperti ini ya, bisa dilihat ya, keluarga yang bahagia ini. Jadi saran aku sih travel light aja, bawa secukupnya, satu anak, satu jaket itu udah cukup, karena semua winter item bisa dibeli di sini kok. Jadi nggak usah terlalu bawa banyak barang dari Indonesia. Kita akan go through satu-satu untuk lihat, ini aku pakai simulasi allowance 1.300 pound sterling. Beasiswa apakah itu? Mungkin sudah bisa ditebak. Yang pertama adalah pengeluaran bulanan untuk keluarga. Di sini aku kasih pie supaya teman-teman bisa lihat chunk paling besar dari expense kita tuh apa sih, yang tentunya adalah masuk ke flat. Lihat kan di sini bisa mengambil sekitar 40, 50, sampai 60% dari allowance kita, karena harga flat di sini udah cukup mahal dan bersaing. Jadi teman-teman mungkin kalau nggak bisa dapat dekat area kampus, karena harganya juga cukup mahal, it's okay. Boleh memilih di sekitar outer Glasgow, kayak di Paisley, tapi itu masih sangat accessible. Kenapa penting milih harga flat yang oke? Karena flat ini kan aku masukin ke fix cost ya. Jadi kita nggak bisa otak-atik lagi nih, nanti bulanannya harus bayar sekian. Kita akan manage di variable cost yang lain. Jadi kalau bisa flat harganya terjangkau. Kemudian pembayaran di sini itu biasanya tapless ya, biasanya cashless, jadi tinggal tap. Teman-teman bisa menggunakan Monzo, Bank of Scotland, atau Genius dari Indonesia, itu kepake banget. Bisa juga pakai Revolut. Revolut itu bisa apply dari pas di Indonesia. No worries, nanti googling sendiri ya. Kemudian untuk flat keluarga, ada nggak sih bedanya? Tentu ada bedanya. Ketika ada anak-anak, kita mau ngasih room yang cukup spacious dan sehat untuk mereka. Kalau membawa anak satu, mungkin masih bisa studio ya, kalau anaknya balita. Tapi ketika anaknya sudah agak besar, aku membawa 2 anak usia 5 dan 10 tahun, tentunya membutuhkan lebih dari 1 bedroom. Jadi biasanya untuk family, carinya yang 2 atau 3 bedroom. Range harga di sini itu mulai dari 600 sampai 1.200 di sekitaran Glasgow ya. Tergantung sama lokasi, fasilitas, atau juga include atau exclude bill. Kemudian teman-teman bisa berburu flat itu di H-2 bulan sebelumnya di berbagai listing platform, cari aja. Kalau udah dapat, hubungi agent dan minta jadwal viewing. Viewing itu apa sih? Viewing itu artinya kita sebelum lock satu flat, kita harus melihat dulu, datang dulu. Tapi kan kita masih di Indonesia nih, gimana cara viewingnya? Nanti teman-teman mungkin bisa menggunakan jasa viewing yang tersedia. Wajib banget, nggak usah dilewatkan. Nanti segera cari, bisa minta tolong ke siapa, atau bisa pakai jasa viewing di mana nih, untuk bantu liatin flatnya. Karena kemarin itu sempat agak chaotic dalam mencari flat, terjadi housing crisis dan sebagainya, beberapa teman aku juga akhirnya menggunakan Airbnb yang mau disewakan long term, tapi itu list alternatif banget karena as we know, Airbnb itu harganya jadi mahal banget per tahunnya. Nah, itu terakhir banget ketika teman-teman nggak punya opsi lain. Tapi untuk keluarga, menurut aku harus perhatikan white goods. White goods itu ini nih, barang-barang elektronik yang ada di flat. Harus ada apa aja sih? Menurutku kalau udah ada anak, itu harus ada mesin cuci, harus ada kulkas, harus ada stove, dan oven. Jadi ada beberapa flat yang nggak punya mesin cuci, menurut aku di-skip dulu. Karena kita nggak bisa membebankan tenaga dan juga mungkin uang untuk laundry. Jadi harus ada mesin cuci kalau sudah ada anak-anak ya menurutku. Kemudian sekolah anak. Teman-teman yang masih bingung sekolah anak itu di sini kayak gimana sih? Tidak usah khawatir. Karena sekolahnya gratis.
Ini buat government school ya, government funded school. Jadi buat anak nursery itu gratis ketika anaknya di atas usia 3 tahun. Tapi ini nggak full week ya, kelasnya itu ada beberapa hari dalam seminggu. Kalau misalnya di bawah 2 tahun, tapi mau anaknya dititipkan di nursery atau daycare, itu harus bayar sendiri dan setahu aku biayanya agak lumayan. Sedangkan untuk usia SD sampai SMA itu gratis dan akan mendaftar sesuai catchment. Catchment itu kayak zonasi. Jadi teman-teman sebelum daftar sekolah anak, which is hanya bisa dilakukan ketika sudah sampai di sini, first thing first harus punya flat dulu. Flatnya di area mana, nanti dilihat zonasi sekolahnya ada apa aja sih nih yang bisa dipilih buat anak-anak kita. Daftar sekolahnya sesuai catchment bisa dilihat di web ini, Glasgow GIS Maps ArcGIS. Cara dan syarat mendaftarnya juga mudah sekali, bisa online melalui mygov.scot. Tapi hanya bisa dilakukan ketika sudah sampai sini ya teman-teman. Kemudian groceries ini nambahin aja yang udah dijelaskan sebelumnya. Di mana sih? Nah, belanja itu bisa banyak pilihan local store di Scotland, kayak Lidl, Tesco, Aldi, dan sebagainya. Mereka itu biasanya memiliki supermarket brand, artinya barang-barang yang sebetulnya sama in terms of quality dan quantity, tapi brandnya beda. Itulah yang disebut supermarket brand. Harganya bisa beda sedikit. Jadi teman-teman nanti once udah nyampe bisa riset sendiri, harga yang paling murah itu yang mana, kualitas yang paling baik yang mana. Tapi nggak usah khawatir. Saran aku adalah teman-teman bisa bergabung menjadi member untuk mendapatkan harga yang spesial atau kupon promo. Belilah produk yang reduce atau harganya udah dikurangin atau dirty box. Jadi yang dirty itu boxnya aja ya, tapi produce-nya sendiri masih bagus. Dan nggak usah khawatir, Scotland itu punya one of the best produce on fruit and vegetable menurut aku. Jadi se-reduce-reduce-nya produk mereka itu masih sangat edible dan masih berkualitas. Kemudian kalau belanja itu harus membawa bag atau kantong sendiri, karena kantong plastik di sini itu berbayar. Kemudian teman-teman kalau mau beli produk Asia bisa membeli di Oriental Store, namun harganya akan sedikit mahal karena masuknya kan barang import ya. Barang lokalnya adalah tentu yang di-carry oleh supermarket lokal. Kemudian juga halal butcher juga terdapat di berbagai lokasi, no worry. Tapi mungkin teman-teman juga perlu expect bahwa akan ada kenaikan harga bahan pokok secara berkala seperti telur, daging, ikan, even electricity bill mungkin karena situasi ekonomi dan politik di sini, which is nggak apa-apa karena itu masih bisa tercover. Kayak misalnya telur, sepanjang aku tinggal hampir 7-8 bulan di sini, telur itu udah naik berkali-kali banget. Kemudian tempe juga udah naik banget harganya dari mulai 1,9 pound sampai terakhir itu di Matthews 2,08 kalau nggak salah. Jadi please expect kenaikan harga tapi nggak usah khawatir. Kita bisa manage kok, kita bisa atur keuangan kita. Kemudian untuk leisure activity buat ayah dan ibu nggak usah khawatir, nggak usah pusing seperti aku udah mention sebelumnya. Banyak banget pilihan yang diberikan dan itu semua bisa gratis. Salah satunya adalah ketika teman-teman baru datang bersama keluarga, teman-teman bisa eksplor yang gratis-gratis dulu nih. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, kita eksplor semua yang gratis dulu. Kayak misalnya ada Kelvin Grove Art Gallery Museum, itu within walking distance dari kampus, ada Kelvin Grove Park, Pollock House, Glasgow Botanic Garden, local library yang ada di hampir semua kecamatan di Glasgow. Jadi nggak usah khawatir, di setiap PO Box itu ada local library. Kemudian juga ada Fort Canal Slide. Ini mostly outdoor activity ya, which is justru bagus buat anak-anak. Oh iya, dan mungkin please expect anak-anak untuk belajar jalan agak jauh dan lama, karena di sini sistem transportasinya kan sistem transportasinya point to point, jadi akan tetap perlu jalan meskipun kita naik bis ataupun naik subway. Banyak jalan. Kalau anaknya masih balita, saran aku bawa stroller, karena akan berat bunda. Anaknya mogok jalan, sedangkan masih 2 km nih jarak kita menuju tempat tujuan. Jadi stroller itu penting buat anak balita ya, dan bawa stroller yang city stroller yang mungkin rodanya kuat dan kokoh menghadapi aspal di jalanan ataupun area outdoor. Kemudian ada tips and triknya nih dari aku ya.
kalau teman-teman udah travel light dari Indonesia, bawa secukupnya aja. Begitu sampai ke sini, teman-teman bisa membeli baju ataupun elektronik dari charity shop ataupun lungsuran. Karena student di sini kan come and go, jadi banyak banget barang-barang yang sebetulnya bisa dilungsurkan dan bisa kita dapatkan gratis. Yang esensial mungkin kayak Magicom, rice cooker. Nah, itu juga banyak banget yang dilunsurkan. Kemudian yang kedua tipsnya adalah teman-teman perlu belajar adaptasi dengan musim. Nggak harus langsung pakai heater. Mungkin jendela bisa dibuka biar kita dan anak-anak bisa lebih kuat terhadap dingin. Kemudian menggunakan baju yang tebal, terbuat dari fleece, wool, yang nyaman. Jadi nggak harus langsung, pakai heater nih, dingin nih. Gitu. Kita coba cara yang lain dulu. Kemudian cook your own food. Jangan lupa gunakan produk-produk lokal Scotland ya untuk budget yang lebih murah untuk memasak. Kenapa harus cook your own food? Karena makan di luar di sini itu gap-nya sangat jauh dengan memasak sendiri. Mungkin kalau di Indonesia kan kita beli Gojek, beli GoFood, kayaknya beda-beda tipis deh sama masak sendiri. Kalau di sini agak lumayan jauh ya. Jadi misalnya untuk sekeluarga kita bisa masak 5 pound nih untuk sekali makan. Tapi ketika kita eating out itu bisa 30 sampai 40 pound sterling. Jadi memang mahal banget untuk makan di luar. Kemudian ada promo transportasi, udah dijelasin sama Mas Suhud di awal, itu banyak banget. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, untuk anak-anak 5 tahun itu masih gratis, dan bisa juga dapat kartu menggunakan Subway gratis selama 1 tahun. Kemudian atur penggunaan heater. Musim dingin itu kan sebenarnya peak-nya di 3 bulanan ya. Jadi mungkin kita bisa ngatur nih selama 3 bulan ini ketika musim dingin supaya heaternya lebih murah, gimana sih caranya? Apakah perlu disetting setiap waktu atau pas dingin aja atau pas kita menjelang tidur terus dinyalain lagi, bisa di-manage. Kemudian kalau teman-teman mau berbelanja agak banyak dari mulai fashion item sampai elektronik itu bisa juga menunggu ketika ada Black Friday karena diskonnya lumayan banget, bisa sampai 60%. Dan jangan lupa dapatkan daily life hacks dan info terkini dari grup Mama Kece Glasgow. Kenapa penting banget? Karena pas aku baru pertama kali join, aku mendapatkan banyak banget informasi belanja di mana, harga barang yang murah itu di mana aja, promo apa, segala macam itu dari grup ini. Jadi buat yang ibu-ibu boleh nanti join grup ini ya, karena sangat berfaedah. Kemudian buat gambaran teman-teman, set LinkedIn-nya gimana sih ketika kita nyampe di sini. Jadi nanti teman-teman itu akan arrival, datang, kemudian teman-teman datang ke flat, terima kunci. Hal yang pertama dilakukan oleh suami adalah bisa suami atau istri adalah pelajari gas, listrik, dan juga alat-alat elektronik yang akan digunakan. Nggak berapa lama, teman-teman akan mendapatkan invitation untuk ambil BRP, Biometric Resident Permit. Nah, itu bisa ambil di kampus, bisa diwakilkan oleh student. Jadi nggak usah sekeluarga berangkat ke sana. Student aja bawa paspor keluarga. Kemudian beberapa hari setelah datang, teman-teman take your time. Nggak usah buru-buru daftar sekolah anak, karena anak-anak perlu adjust juga, dan mungkin mereka masih jet lag sekitar 3-4 harian, baru mulai explore mau daftar sekolah anak di mana, dan itu bisa dilakukan via online, atau in rare case, itu bisa dilakukan secara offline. Datengin sekolahnya langsung. Kemudian setelah itu, teman-teman akan dapat tax exam. Jadi untuk student dan non-working spouse ya, jadi harusnya kita bayar taxnya itu 0 pound sterling. Tapi kalau misalnya masih ada tagihan-tagihan, nggak apa-apa, nanti teman-teman berkorespondensi aja untuk meminta dan ngasih tahu bahwa kita student, jadi kita harusnya gratis gitu. Jadi nggak usah panik ketika dapat tagihan, misalnya, tagihan 30 pound, 100 pound. Tidak usah khawatir karena kita bisa korespondensi sama council. Kemudian habis itu teman-teman akan perlu untuk mendaftar GP. Caranya gimana? Tinggal lihat di sekitar tempat tinggal teman-teman ada fasilitas kesehatan apa, bisa datang ke sana untuk daftar. GP-nya bisa dilakukan online maupun offline. Udah sih, after daftar GP, teman-teman akan bisa daftar dentist untuk keluarga dan juga untuk anak-anak. Nah, itu aja teman-teman. Jadi mungkin sudah mulai terbayang ya, ketika datang akan apa aja yang perlu dilakukan. Habis itu ya, explore the fun, lovely, and refreshing life at Glasgow, karena Glasgow has so much things to offer. Dari aku itu aja.
See you dan terima kasih. Ya, makasih banyak Mbak Irsa. Mungkin Yang mau join ya. grupnya bisa catat nomor ini ya. Ini adalah owner grup Mama Kece. Jadi ibu-ibu yang akan datang ke Glasgow, saran aku minta izin ke Momicha untuk join grupnya. Thank you. Oke, makasih banyak Mbak Irsa. Mungkin 1-2 highlight dari kita. Di Glasgow itu sebenarnya banyak banget ya tempat untuk keluarga yang bisa diekspor dan mostly untuk anak-anak itu gratis. Contohnya kayak public transport dan sekolah anak itu gratis. Terus untuk keluarga sendiri itu mungkin bedanya dari yang single atau couple lebih banyak space yang dibutuhkan ya untuk dari flatnya sendiri. Dan diperhatikan banget untuk barang-barang yang udah ada di flatnya kayak mesin cuci, stove, dan kulkas. Nah, terus untuk anak-anak sendiri nanti untuk pendaftaran sekolahnya bisa didaftarkan melalui sistem zonasi dan mungkin untuk di Glasgow sendiri untuk timelinenya nanti seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Irsa, bisa dipelajari dulu alat-alat rumah tangga, terus gas, electricity bills, terus selanjutnya bisa ambil BRP, terus bisa take your time dulu lah, explore Glasgow, terus nanti baru mikirin gimana sih daftar sekolah anak mau di mana, itu bisa di-research melalui online dan offline. Nah, untuk next-nya bisa karena statusnya student bisa diminta text exam dan bisa langsung daftar GP. Oke. Nah, berhubung ketiga pembicara kita udah selesai sharing session, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab selama 30 menit. Pertanyaan terbuka untuk semua mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Glasgow. Jadi jangan ragu bertanya teman-teman. Terus pertanyaan akan dipilih melalui Slido dan diutamakan pertanyaan yang dipilih adalah pertanyaan yang memiliki likes terbanyak. Terus prioritaskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait living in Glasgow ya teman-teman. Dan kalau misalkan pertanyaan masih belum bisa terjawab secara langsung, nanti tim PPI Greater Glasgow akan bantu jawab pertanyaan melalui Slido. Oke. Untuk pertanyaan pertama, ada rekomendasi provider dengan paket data yang oke nggak selama di Skotlandia? Mungkin ini maksudnya terkait komunikasi ya, terkait provider telekomunikasi. Mungkin dari Mas Suhud, Mbak Sylvia, dan Mbak Irsa. Ya, mungkin Mas Suhud mau jawab. Masih di mute, Mas. Sorry. Ya. Oke. Kalau dari saya sendiri, saya pakai II ya, tapi itu lumayan mahal sih. Tapi kalau yang saya tahu sih teman-teman yang lain itu pakai apa ya, kartu Laika itu katanya murah deh, kayak sekitar 10 pound tapi dapat berapa puluh giga gitu. Dan katanya koneksinya juga lumayan oke kok. Katanya koneksinya oke juga sih itu si Lika itu. Aku nggak terlalu explore ini apa provider telekomunikasi gitu karena aku udah terlanjur nyaman kan sama kartu yang aku pakai, jadi kayak udah budgetnya juga udah ke fix kok, jadi aku nggak terlalu tahu banyak lah tentang provider mana yang lebih murah dibandingkan yang mana kayak gitu. Mungkin kalau untuk menambahkan selama di sini mungkin banyak banget ya provider data dan sebenarnya mostly agak mirip-mirip ya biayanya. Jadi mungkin teman-teman bisa ekspor dan bisa dipilih aja untuk providernya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, untuk student, apakah ada benefit subsidi atau waive seperti council tax, subway, dan lain sebagainya? Mungkin Mbak Sylvia atau Mbak Irsa. Nanti mungkin bisa ditambahin sama Mbak Irsa. Kalau untuk tax itu bisa dapat exemption kebetulan karena meskipun dependent kita ada,
satu itu bisa dapat tax exemption. Terus kalau tadi selain tax apa lagi ya? Subway. Kalau Subway karena aku jarang pakai Subway, jadi aku pakai yang all day aja gitu, yang sekali 1 hari setiap kali penggunaannya aja, gitu sih. Mungkin Mbak Irsa mau nambahin? Iya, kalau untuk family hampir di semua platform transportasi itu ada family plan. Jadi nanti bisa dicek kita dapat diskon berapa, untuk kapan, dan untuk anak yang masih di bawah 5 tahun itu free. Gitu. Itu buat transport. Untuk tax itu tadi udah aku jelasin juga di awal, kalau non-working spouse sama student itu kita zero tax-nya. Oke, makasih banyak Mbak Irsa, Mbak Sylvia. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini terkait pembukaan rekening bank di Glasgow nih. Untuk mau kirim uang, apakah mudah untuk kirim uang ke sini? Dan apakah aplikasi banking yang mudah bertransaksi antar bank? Contohnya kayak bank di Indonesia ke bank lokal, kalau misalkan suatu saat ada apa-apa. Itu mungkin dari Mbak Irsa. Aku mau share yang ini, kebetulan karena kita pernah Oh pakai iya. Transfast. Jadi pakai Transfast itu kebetulan transfer dari, misalnya contohnya transfer dari Revolut ke bank, misalnya kita kalau misalnya dari bank internasional di sini dari bank di Glasgow ke Indonesia itu 3 pound, kena charge 3 pound. Kalau dari Indonesia ke bank sini itu 74.000, dan beberapa transaksi pertama lupa antara 3 atau 5 itu dapat free charge. Mungkin bisa dicoba di transfer sekali ya. Gitu. Tapi kalau untuk bank yang lokal, sebenarnya untuk Revolut gampang sih ini untuk daftarnya. Karena aku lama banget nungguin Bank of Scotland itu ribet, tapi karena udah keburu aplikasinya udah jalan, jadi Bank of Scotland-nya jalan, terus akhirnya aku pakai Revolut, itu transaksinya lebih gampang karena bank digital ya. Cuman kalau misalnya mungkin teman-teman lebih feeling safe untuk bank lokal, karena memang mereka itu sangat untuk security itu sangat ini ya, protect banget. Jadi bahkan 3 kali transaksi pertama aku selalu harus nelpon dulu sama orang Bank of Scotland-nya, harus nyeritain itu biayanya untuk apa segala macam gitu sih. Mau menambahkan, buat yang transfer benar tadi kata Mbak Selvi, tinggal pilih. Dari Indonesia juga bisa pakai Flip sebetulnya, tapi nanti tinggal dibandingkan mungkin ongkos transfer yang paling murah yang mana. Kemudian buat teman-teman yang mau mulai cek payment untuk di UK yang bisa dilakukan dari Indonesia itu adalah Revolut. Bisa apply dari pas kalian di Indonesia, nanti once datang ke sini kita akan dapat kartunya. Revolut itu aman atau enggak? Moderately aman menurut aku, karena ketika dia ada transaksi yang tidak wajar ataupun ada transaksi yang jauh lokasinya dari handphone kita, itu pasti akan ada warning dan reminder juga. Dan kalau nambahin pengalaman dari teman-teman yang di LPDP pun beberapa udah banyak yang pakai Revolut kok gitu. Jadi aman-aman aja. Oke, makasih banyak Mbak Sylvia, Mbak Irsa. Next question, ini ada pertanyaan terkait kesehatan. Mungkin teman-teman penasaran gimana kalau berobat saat sakit di sini, terus pembayarannya gimana sih? Apakah student insurance itu mengcover semua pengobatan? Dan apakah NHS itu udah cukup untuk proteksi kesehatan kita di sini? Kalau misalkan ada penyakit yang diharuskan untuk selalu kontrol dengan spesialis, nanti apakah obatnya akan di-cover oleh asuransi atau gimana? Mungkin Mas Suhud atau Mbak Irsa atau Mbak Sylvia mau menjawab. Untuk konteks family, menurut aku untuk keluarga dengan anak, apalagi anak yang di bawah 5 tahun, NHS itu sudah sangat cukup ya, jadi nggak perlu apply untuk insurance di luar itu. Nggak necessary. Karena apa? Karena untuk anak yang di bawah 5 tahun itu akan
once datang, kita akan di-invite untuk memenuhi imunisasi versi NHS tentunya. Jadi soal imunisasi nggak usah khawatir, anak kita akan dapat vaksinasi dan imunisasi di sini. Also, buat anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun, itu akan ada visitation, jadi akan ada orang dari kesehatan yang datang untuk cek kondisi anak kita setiap 6 bulan sekali, dari mulai giginya, berat badannya, segala motorik, dan segala macamnya. Kalau untuk keluarga pun, parents menurut aku kalau gejalanya masih yang cuman sakit kepala segala macam juga masih cukup tercover, kita bisa minta obat dari local pharmacy. Dan untuk yang memiliki penyakit bawaan atau penyakit yang serius, itu nanti bisa konsultasi ke GP di sini. Saran aku bawa obat yang biasa dipakai dari Indonesia for stock kayak 6 bulan, habis itu kalian discuss dengan GP-nya ini gimana nih, misalnya untuk jantung atau untuk paru-paru atau penyakit serius lainnya. Tapi bisa dibahas dan didiskusikan kok. Ada yang di-cover, ada yang enggak. Mungkin dari saya juga mau nambahin tentang ini masalah masalah kesehatan di Glasgow. Mungkin yang lumayan PR itu mungkin ketika teman-teman harus booking appointment ya ke GP-nya. Beda sama di Indonesia, kalau misalkan di Indo kan kita ke klinik sama ke puskesmas kan bisa datang aja langsung. Tapi kalau di Glasgow itu kita harus booking appointment in advance gitu loh. Jadi kayak anggaplah kita mau booking appointment besok hari Senin contohnya. Jadi Senin pagi itu lihat opening hours si kliniknya, anggaplah klinik itu buka jam 8. Jadi pas jam 8 tepat itu teman-teman bisa langsung nelpon ke kliniknya itu untuk booking appointment pada hari itu. Karena si klinik itu juga nggak bisa booking nggak bisa terima booking appointment itu beberapa hari sebelum. Kayak di tempat saya ya di Paisley itu emang dia minta bookingnya itu harus pas hari H, tapi nanti pas hari H itu mereka akan cocokin nama jadwalnya mereka yang available itu jam berapa, nanti teman-teman ditanya kira-kira available-nya itu jam segini bisa nggak. Kalau misalkan bisa ya bisa, teman-teman bisa langsung datang jam segitu, terus check in di kliniknya, terus ketemu sama GP-nya. Terus udah sama ini juga tadi udah dijawab sama Mbak Ike ya, masalah kalau misalkan kayak ada penyakit medical penyakit yang dari Indonesia ya. Teman-teman bisa mungkin bawa medical summary dari dokter dari GP-nya teman-teman di Indonesia. Terus nanti booking appointment sama dokter di di kliniknya, terus tunjukin kalau teman-teman itu lagi on treatment apa gitu. Nah, jadi mungkin saya nggak terlalu tahu spesifik ya kayak gimana penanganan di sini, kayak obatnya di cover apa enggak, karena saya juga pribadi so far alhamdulillah nggak pernah make ini sih, maksudnya nggak pernah ke klinik untuk kayak penyakit-penyakit yang kecil-kecil gitu loh, kayak demam atau apa, itu kayak mereka expect kita juga untuk tanganin sendiri gitu. Jadi kayak aku pernah konsul kan, karena sempat juga aku kena COVID selama di sini. Itu saya telepon dari call center-nya untuk COVID itu, aku nanya kan, bilang kira-kira kalau misalkan kayak COVID gini kan aku isolasi nih, jadi untuk masalah vitamin dan obat-obatannya gimana? Bilang kalau itu kita nggak cover sih, jadi kayak edukasinya kayak edukasi yang kecil-kecilan doang, kayak disuruh minum PCT doang kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya itu juga yang udah disebutin sama Mbak Sylvia tadi, obat-obatan itu juga penting sih teman-teman bawa untuk persiapan, karena saya pribadi sendiri nggak tahu gimana untuk masalah prescription GP di sini gitu. Makasih Mbak Irsa, Mas Suhud. Mungkin salah satu yang perlu diperhatikan juga di mana kita mendaftar GP ya. Karena kalau misalkan GP yang kita daftar agak jauh dari rumah kita, itu juga akan menyusahkan ya. Oke. Untuk next question, oke. Ini ada pertanyaan. Kalau nggak salah, Glaswegian accent itu cukup sulit ya, Kak? Kalau pengajar di Glasgow, apakah aksennya juga cukup sulit dimengerti? Apakah ada tips untuk mengerti Glaswegian accent? Mungkin Mas Suhud atau Mbak Sylvia, Mbak Irsa? Iya, ini kayak common joke-nya teman-teman Indo sih. Itu seberapa tinggi IELTS kalian, 8,5, 8, 9. Tapi kalau ketika kalian tiba di Glasgow itu
kayak nggak ada artinya gitu loh IELTS-nya. Kayak soalnya emang Glasgow accent itu another level ininya, apa aksennya. Tapi kalau dari segi akademis, untungnya para dosen di University of Glasgow itu, kampus di Glasgow itu udah cukup aksennya itu cukup sangat bisa dimengerti kok. Jadi kayak nggak yang agak PR untuk bisa paham aksen Glaswegian itu kalau kita ngomong sama warga lokal, apalagi warga lokal yang kayak tinggalnya kayak lebih jauh, semakin jauh tinggalnya dari Glasgow itu semakin kental aksennya. Jadi kayak mungkin kalau dari segi perkuliahan aman sih kalau saya, tapi kalau kayak ketemu sama locals itu emang agak sedikit kayak pura-pura budek gitu, kayak nanya 3 kali supaya bisa paham bener ini apa yang dia tanyain gitu. Kalau saya sih gitu. Mungkin Mbak Sylvia atau Mbak Irsa mau nambahin? Kalau untuk di kelas ya mungkin kalau nggak terlalu berasa karena dosennya paham gitu loh, studentnya banyak internasional. Tapi yang jadi kendala mungkin kalau kita punya temen yang native gitu, yang native orang sini gitu, itu yang kayak kalau diskusi kelompok kayak cenderung gimana ya, kayak beneran harus fokus banget ini maksudnya ke apa gitu untuk mentranslate-nya. Tapi kalau yang benar yang kalau malah kita kalau ngomong sama local people itu yang struggling kayak misalnya kita order apa gitu segala macam. Tapi kalau untungnya itu kalau misalnya kita udah ngerti English-nya di sini di Scotland, kalau misalnya kita dengar English yang lain misalnya kayak Amerika gitu, itu kayak easier dibanding Scotland itu sih. Jadi nggak apa-apa, aman-aman aja kalau di sini mereka ngerti kok kayak apa dan can you repeat again gitu, mereka akan ngerti kalau oh ini berarti bukan orang lokal gitu. Ya, benar. Oke, mau Mbak Irsa. Ya, Mbak Irsa, silakan. mau menambahkan sedikit untuk bahasa dalam konteks sehari-hari ya, misalnya kita belanja atau beli sesuatu, memang perlu adaptasi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, awalnya agak struggling, nggak sih sampai sekarang juga kadang-kadang nggak ngerti, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berbelanja, membeli sesuatu atau bertransaksi atau dalam konteks sosial ya, nggak menghalangi kok kita bisa nanya pardon atau misalnya can you please repeat what was that then gitu. Terus kalau misalnya di sekolah juga nggak usah khawatir, misalnya teman-teman semua anak-anaknya belum terlalu lancar bahasa Inggrisnya, nggak usah khawatir karena di sini akan ada pendampingan juga dari sekolah. Kalau misalnya teman-teman perlu, bahkan untuk parents juga ada program ESOL yang teman-teman bisa join untuk parents-nya. Kalau misalnya mau menambah kemampuan berbahasa Inggris, jadi nggak usah khawatir sih. Harusnya nggak menjadi masalah kok. Ya, benar banget sih. Di sini memang udah common jokes banget. Bahkan untuk warga Edinburgh sendiri, Glaswegian accent itu cukup sulit untuk dimengerti. Oke. Untuk pertanyaan terakhir dari Slido, untuk student yang intake September sampai Oktober, sebaiknya berangkat dari bulan kapan dari Indonesia supaya lebih mudah beradaptasi? Mungkin Mbak Sylvia atau Mbak Irsa dan Mas Suhud. Oke, kok sebenarnya kan itu ada tanggal kelas ya. Kalau kayak misalnya contohnya kemarin tanggal mulai kelasku itu 19 September dan ada kayak orientasinya itu tanggal 12 September. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau mengikutin orientasi itu kayak mereka ngenalin kampus, terus mungkin ada beberapa booth tentang mungkin ada major kita karena aku juga nggak hadir karena aku telat waktu itu lama ngurus paspor dinas segala macam. Jadi kalau misalnya memang teman-teman mau ikut yang orientasi, mungkin bisa datang sebelumnya, mungkin kayak seminggu atau 2 minggu sebelum, karena tergantung sama kalau aku sih ada kendala yang terkait surat tugas segala macam gitu ya karena PNS. Tapi kalau misalnya nggak ada kendala, bisa mungkin dua minggu sebelum karena juga terkait dengan flat ya, karena itu ada kontraknya juga, kontrak flat, jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi teman-teman sih gitu. Mau menambahkan Mas Suhud, Mbak Irsa? Oh iya, sedikit menambahkan dari Mbak Sylvia. Aku kemarin tiba di Glasgow itu tanggal 13. Terus intake saya itu mulai tanggal 12 September. Jadi sebenarnya aku udah infoin sama
course coordinatorku bilang bakalan telat sehari karena pada tanggal 12 itu ada acara juga, ada pertemuan ini kan, ada pertemuan apa, induction day untuk fakultas saya, MPLS. Tapi aku nanya ke course coordinator itu katanya nggak apa-apa kok karena masih ada hari lain, kayak nggak sehari doang itu, kayak induction days untuk tiap-tiap fakultas. Kayak aku MPLS itu ada 3 hari. Jadi ke-skip itu dari 3 hari itu teman-teman cuma bisa attend 1 hari doang. Jadi sebenarnya nggak terlalu ini sih, nggak it's okay. Bahkan mungkin teman-teman kalau misalkan nggak ikut itu juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang paling ideal emang seminggu sebelum ini sih, seminggu sebelum proses perkuliahan udah mulai. Mungkin idealnya teman-teman udah bisa tiba di Glasgow supaya ini teman-teman bisa adaptasi dulu kayak tempat tinggal di mana, terus grocery shoppingnya di mana, kayak pokoknya teman-teman ya seminggu untuk adjust sama lingkungan Glasgow sebelum perkuliahan itu menurut saya cukup sih. Nggak perlu yang kayak sebulan atau 2 minggu in advance, itu kayaknya nggak perlu sih, seminggu cukup kalau dari saya. Setuju sama Mas Suhud, kalau untuk keluarga juga kayaknya seminggu sebelumnya udah cukup ideal karena kita dan anak-anak nanti bisa belajar dan adjust sama lingkungan dulu, sementara studentnya bisa fokus untuk induction di minggu selanjutnya dengan tenang karena udah tahu nih istri sama anak-anaknya misalnya udah settle in, udah tahu harus belajar di mana, bisa jalan kemana gitu. Jadi seminggu sebelumnya. Oke, makasih banyak Mas Suhud, Mbak Irsa, Mbak Sylvia. Next-nya kita akan buka sesi live tanya jawab. Mungkin buat teman-teman di sini yang mau bertanya bisa coba raise hand dan nyalain mikrofon dan kamera mungkin. Oke, mungkin kita tunggu 1 menit lagi. Kalau misalkan masih ada yang mau bertanya langsung nih ke para pembicara kita. Oke, coba lihat. Ya, di sini di di Slido kita ada yang bertanya lagi nih kebetulan. Apakah ada culture Indonesia yang mungkin terlihat nggak sopan atau merisihkan buat orang lokal atau Scotland? Atau culture di Scotland yang mungkin bisa jadi culture shock buat kita? Mungkin Mas Suhud mau bantu jawab. Ini salah satu info yang lumayan menarik sih yang aku dapat dari temanku yang kebetulan juga Glaswegian. Itu kalau misalkan ternyata kalau kita di restoran itu dianggap tidak sopan kalau misalkan kita mau manggil waiter angkat tangan gitu loh, kayak gitu. Ya, jadi kayak misalkan mau pesan sesuatu gini, kayak udah lihat menu mau pesen, itu terkesan nggak sopan kalau misalkan kita angkat tangan terus manggil waiternya gitu. Itu apa ya? Nggak tahu sih, kayak temanku yang anak Glaswegian itu cerita aja, bilang kayak itu sebenarnya dianggap nggak sopan di sini. Jadi sebenarnya ya nggak terlalu gimana aja, nggak terlalu penting juga sih infonya. Tapi pokoknya ya emang harus sih kita bisa aware lah kayak apa sih kayak tata krama yang sebenarnya yang mereka anggap itu nggak sopan kayak gitu. Itu salah satunya deh. Itu salah satu sih yang aku tahu. Mungkin dari Mbak Sylvia atau Mbak Irsa ada lagi yang mau ditambahin? Iya betul. Kata Mas Suhud, kalau kita masuk ke tempat restoran dine-in itu biasanya ada tanda please wait to be seated. Jadi kita tunggu aja, nggak usah masuk dan langsung duduk. Kemudian sisanya adalah common courtesy ya, yang umum-umum aja kok. Tapi mungkin satu hal buat keluarga dengan anak-anak, di Glasgow itu cukup ada drinking problem warganya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita keluar di malam hari, bersama anak-anak, terus kita menggunakan transportasi kayak bus, nunggu bus, itu biasanya akan ada beberapa orang yang mungkin lagi dalam keadaan mabuk dan bisa menimbulkan keributan. Try as much untuk avoid
orang-orang yang sedang mabuk, dan juga mungkin kalau bersama anak-anak, pulangnya nggak usah terlalu malam. Itu aja sih. Oke, makasih banyak Masud, Mbak Irsa, Mbak Sylvia untuk sharing-sharingnya. Nggak kerasa nih teman-teman kita udah 1,5 jam sharing di acara ini. Untuk next-nya kita akan ada announcement terkait guidebook Living in Glasgow. Untuk Caca mungkin bisa di-share, Ca. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Caca dari PP Glasgow. Sebentar, oke. Udah kelihatan belum ya screen share-nya? Oke, udah. Jadi, teman-teman dari Compare kita menyusun guidebook One-on-One Guide to Study in Greater Glasgow bagi teman-teman yang akan datang di bulan September ini. Daftar isinya kita udah mencoba sedetail mungkin ya untuk membantu teman-teman semua. Akan ada informasi mengenai accommodation, perbedaan-perbedaannya, lalu bagaimana cara meng-secure accommodation seperti yang sudah kita bahas di webinar minggu lalu. Lalu ada juga mengenai keuangan bagi tadi teman-teman yang banyak bertanya tentang international transfers atau enggak bank yang bisa dipakai apa aja, kita cover juga di section ini. Lalu kita masuk juga ke bagian departure yang menginformasikan mengenai transportasi apa aja yang bisa maskapai apa saja yang bisa dipakai dari Indonesia ke Glasgow, peraturan bagasinya, karena mungkin banyak yang khawatir ya, kayak misalnya barang apa aja yang boleh dibawa ya, makanan apakah ada yang apa namanya kayak daging boleh nggak ya dibawa, kelengkapan dokumen kita buat listnya juga, terutama kalau misalnya ada yang harus dibawa dokumen fisiknya. Lalu beberapa peralatan dan perlengkapan pribadi. Perlu di-note juga peralatan dan perlengkapan pribadi ini akan sesuai dengan kebutuhan teman masing-masing. Tapi disarankan seperti yang tadi Mbak Irsa, Mas Suhud, dan juga Mbak Sylvia ada bilang, tidak perlu overpack karena banyak barang-barang yang accessible juga di Glasgow. Lalu untuk arrival, kita menjelaskan juga mengenai transportasi di Glasgow, opsi-opsinya apa saja, biayanya berapa, hal-hal administratif apa saja yang harus dilakukan ketika tiba di Glasgow, komunikasi including opsi-opsi apa namanya providernya, lalu ada tentang GP, weather di Glasgow seperti apa, lalu ada store recommendation yang sangat detail di sini. Berikut juga dengan kuliner Indonesia. Jadi mungkin kalau di sini sendiri tidak ada restoran Indonesia, tapi ibu-ibu di Glasgow banyak yang membuka PO makanan gitu via grup-grup WhatsApp. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang mungkin malas masak makanan Indonesia, tapi kangen makanan Indonesia, ini bisa dilihat di section ini. Tempat ibadah, lalu juga ada supporting communities. Selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin tadi pertanyaannya di Slido belum terjawab, kami akan mengcompile semua pertanyaannya di Google Sheet, karena sayangnya memang Slido waktunya kan terbatas untuk bisa diakses oleh publik. Jadi nanti kami akan share juga linknya berikut dengan jawaban-jawabannya. Sekian dari aku informasinya. Terima kasih. Oh ya, untuk downloadnya nanti akan ada QR code yang di-share setelah ini, berikut juga dengan link downloadnya. Ya, terima kasih banyak Caca. Mungkin nanti untuk QR code-nya dan link share-nya, link download-nya, sorry, bisa dibuka aja untuk guidebook-nya sendiri. Ya. Nah, oke. Mungkin teman-teman bisa capture untuk QR code-nya. Oke, untuk next-nya kita akan ada sesi foto bersama. Untuk Dea, mungkin bisa diarahkan, Dea, untuk sesi fotonya. Semuanya boleh open kamera dulu nggak? Boleh open kamera.
Oke. Ini aku capture slide 1 ya, 1, 2. Oke. Slide kedua masih banyak yang belum open cam. Ditunggu untuk open cam dulu teman-teman. Oke, slide kedua ya, 1, 2. Dua. Dah. Makasih banyak dia. Oke, terakhir makasih banyak pada para pembicara dan narasumber, Mas Suhud, Mbak Silvi, dan Mbak Irsa yang udah mau sharing dan berbagi terkait kehidupan mahasiswa di Glasgow. Makasih juga untuk semua peserta yang udah hadir dan mengikuti acara ini dengan antusias. Saya selaku MC sekaligus mewakili PPI Greater Glasgow. Mohon maaf atas kesalahan yang seringkali nggak disadari dan nggak disengaja. Selamat berpuasa teman-teman. Sampai jumpa di acara kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.